Salam mahasiswa, perkenalkan nama saya Dumari Chan, saya salah satu mahasiswa Teknik Elektro Universitas Batam. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembumian peralatan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama fungsi pembumian bodi atau badan peralatan listrik, lalu yang kedua adalah alat-alat apa saja yang harus dibumikan, yang ketiga adalah akibat-akibat bila terjadi gangguan listrik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut 3 poin di atas, mari kita memahami pengertian dari pembumian itu apa sih sebenarnya. Pengertian pembumian. Pembumian adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan arus listrik. Dan sistem pembumian atau grounding ini digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan atau sirkuit listrik dengan bumi. Dengan adanya sistem pembumian ini, maka keandalan sistem untuk pemanfaatan daya listrik dapat terjamin dengan baik. B. Fungsi pembumian. Fungsi pembumian atau pentanahan adalah untuk mengalirkan arus gangguan ke dalam tanah melalui suatu elektroda pentanahan yang ditanam dalam tanah bila terjadi gangguan. Di samping itu, pentanahan juga berfungsi sebagai pengaman baik bagi manusia maupun peralatan dari bahaya listrik. Macam-macam sistem pentanahan. Macam-macam sistem pentanahan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sistem pentanahan titik netral atau neutral grounding system, yang kedua sistem pentanahan peralatan atau grounding equipment. Sistem pentanahan titik netral atau neutral grounding system. Sistem dengan titik netral ditanahkan adalah suatu sistem yang titik netral dari sistem tersebut sengaja dihubungkan ke tanah, baik melalui impedansi maupun secara langsung. Sistem pentanahan peralatan atau grounding equipment. Sistem pentanahan peralatan adalah pentanahan yang menghubungkan bodi atau kerangka bagian dari peralatan listrik terhadap titik grounding atau tanah, di mana pentanahan ini pada kerja normal tidak dilalui arus. Sistem pentanahan atau pembumian peralatan ini juga tidak jauh beda dengan sistem pentanahan titik netral, di mana keduanya sama-sama membuang arus atau tegangan lebih ke bumi melalui elektroda pentanahan. Tujuan pembumian peralatan. Pembumian peralatan bertujuan mengamankan badan peralatan pada saat kerja tidak normal atau terjadi gangguan yang seakan-akan badan peralatan tersebut bertegangan yang diakibatkan oleh sambaran petir atau jebolnya isolasi pada suatu penghantar atau tersentuhnya badan peralatan pada suatu konduktor yang bertegangan, sehingga badan peralatan tersebut dialiri oleh arus dan bertegangan. Hal ini tentunya berbahaya bagi manusia. Untuk itu, harus diadakan pembumian. 3 bagian yang ditanahkan pada sistem pentanahan peralatan, yaitu yang pertama, semua bagian instalasi yang terbuat dari logam atau menghantar listrik dan yang dengan mudah disentuh oleh manusia. Mengapa? Hal ini perlu agar potensi dari logam yang mudah disentuh selalu sama dengan potensial tanah atau bumi tempat manusia berpijak, sehingga tidak berbahaya bagi manusia yang menyentuhnya. Yang kedua, bagian pembuangan muatan listrik atau bagian bawah dari lightning arrestor. Hal ini diperlukan agar lightning arrestor dapat berfungsi dengan baik, yaitu membuang muatan listrik yang diterimanya dari petir ke tanah atau bumi dengan lancar. Yang ketiga, titik netral dari transformator dan titik netral dari generator. Hal ini diperlukan dalam kaitan keperluan proteksi, khususnya yang menyangkut gangguan hubung tanah. Dampak atau bahaya sambaran petir bagi bangunan tanpa alat penangkal petir. Yang pertama, sambaran petir langsung melalui bangunan. Jika sambaran petir langsung menyambar struktur bangunan atau gedung, maka tentu saja akan sangat membahayakan bagi bangunan tersebut beserta isinya, karena dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan perangkat elektronik, atau bahkan korban jiwa. Maka dari itu, setiap bangunan atau gedung harus dilengkapi dengan alat penangkal petir. Sementara untuk cara mengatasinya sendiri, yaitu dengan memasang terminal penerima sambaran petir serta instalasi pendukung lainnya yang sesuai dengan standar. Bahkan yang paling parah, jika sambaran petir mengenai tubuh manusia secara langsung, maka kemungkinan dapat mengakibatkan luka,
atau cacat bahkan kematian. Dan saat ini telah banyak sekali kejadian manusia yang tersambar petir, terutama terjadi di area terbuka. Yang kedua, sambaran petir melalui jaringan listrik. Peristiwa sambaran petir melalui jaringan listrik juga sering terjadi, di mana petir menyambar sesuatu di luar area bangunan, tetapi akan berdampak pada jaringan listrik di dalam bangunan tersebut. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena sistem jaringan distribusi listrik PLN menggunakan kabel udara terbuka dan letaknya cukup tinggi. Sehingga jika petir menyambar pada kabel terbuka ini, maka arus petir akan tersalurkan ke pemakai langsung. Sementara untuk cara mengatasinya sendiri yaitu dengan cara memasang perangkat arrester sebagai pengaman tegangan lebih atau overvoltage. Dan instalasi surge arrester listrik ini harus dipasang serta harus dilengkapi dengan grounding system. Yang ketiga, sambaran petir melalui jaringan telekomunikasi. Bahaya yang ditimbulkan oleh sambaran petir jenis ini hampir sama dengan jenis yang kedua, namun jenis ini akan berdampak pada perangkat telekomunikasi, contohnya telepon dan Private Automatic Branch Exchange atau yang sering disingkat dengan PABX. Dan untuk cara mengatasinya sendiri yaitu dengan cara memasang arrester khusus jaringan PABX yang dihubungkan dengan grounding. Dan jika bangunan atau gedung yang di dalamnya memiliki jaringan internet yang koneksinya melalui jaringan telepon, maka alat ini juga dapat melindungi jaringan internet tersebut. Intinya pengamanan terhadap sebuah bangunan atau gedung dari sambaran petir yaitu sebagai penyedia sarana untuk menghantarkan arus petir yang mengarah ke bangunan yang akan kita lindungi tanpa melalui struktur bangunan yang bukan merupakan bagian dari sistem proteksi petir maupun instalasi penangkal petir. Dan tentunya pemasangan instalasi harus sesuai dengan standar. Nah, dari pemaparan materi pembumian peralatan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama adalah pembumian ini sangat diperlukan untuk menghindari tegangan tinggi dari peralatan-peralatan listrik. Yang kedua adalah pembumian ini akan lebih efektif jika tahanan elektroda yang ditanam di dalam tanah adalah rendah. Akan lebih baik lagi untuk hantaran arus listrik ke bumi pada gangguan hubung singkat. Untuk kita ketahui bersama, bagian-bagian yang harus dibumikan yaitu yang pertama adalah titik netral dari sistem distribusi, lalu yang kedua adalah titik netral dari generator, dan yang terakhir adalah bodi dari peralatan tersebut. Nah, cukup sekian pemaparan materi pembumian peralatan listrik ini dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, di like. Terima kasih.